Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbi faqihna wa faqihna qurrabati lana fi dinina. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma insalluka maqaratu faddadillah ya inda hajati ilai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatu ya Alim ifrah lana futuhal arifin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'in la yusma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya marhaban ya Ramajid lana bil ghufran. Allahumma ya kafiyal bala'i fina bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahumullah ta'ala al-Imam al-Ghazali rafa'anallah bi ulumi fid dharain al-anqal. Falam anna bidayataha zahiratut taqwa. Falam maka ketahuilah oleh kalian anna bidayataha bahwa permulaan daripada hidayah zahiratut taqwa itu tampilan ketakwaan. Takwa yang tergambarkan pada bagian zahir sehingga kita rajin beribadah, rajin melaksanakan perintah Allah, kelihatan berusaha keras menghindar dari larangan Allah, itu baru di posisi bidayatul hidayah, baru di posisi permulaan dari hidayah. Wa nihayatuha, dan sedangkan puncak daripada hidayah batinatut taqwa itu takwa yang tersimpan di dalam, takwa yang tidak hanya ditampilkan pada zahirnya, tapi takwa yang sudah meresap, mendarah daging ke badan kita, merasuki seluruh kehidupan kita. Karena memang posisi takwa sebenarnya Nabi mengisyarahkan at-taqwa hahuna, hahuna. Takwa itu di sini. Kanjeng Nabi mengisyarahkan sebenarnya takwa yang benarnya itu ada di dalam, di hati. Mengisyarahkan ke hati beliau, ke dada beliau sebenarnya. Jadi kalau huru-huruyan mah takwa teh tatak nadu dua. Sebenarnya tidak seperti itu. Takwa yang ditampilkan dengan melakukan kebaikan dan menghindari kejelekan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sebenarnya itu baru
zahiru taqwa, baru tampilannya takwa. Takwa yang bagian luar. Dan tentunya kalau kita berpikir panjang antara luar dan dalam, pasti lebih mahal apa yang terkandung di dalam. Kelapa kalau masih berupa kelapa harganya mungkin murah, tapi kalau sudah jadi es kelapa harganya naik gitu ya. Apalagi kalau sudah menjadi minyak kelapa, lebih naik lagi harganya, padahal bahannya sama, kelapa. Nah dari situ kita tahu bahwa ternyata nilai itu berbeda ketika melalui satu proses. Tidak hanya dohirnya saja yang dicapai, tapi ada batinnya. Dan tentunya selalu berpikir, kalau kita pikir kita nggak mau dohirnya sebenarnya, mau dalamnya gitu ya. Kalau mungkin awalnya kalau kita nyari perempuan yang cantik, tapi setelahnya dinikah ternyata kurang solihah, hatinya tidak secantik wajahnya, mungkin gak lama cerai karena ketidakcocokan itu. Karena yang kita lihat pada awalnya dohir, padahal semestinya kita melakukan sesuatu itu sudah diperhitungkan antara dohir dan batinnya. Fala akibata illa bittaqwa, maka tidak ada akhir yang bagus illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Pada akhirnya kehidupan kita itu ada akhir. Tidak ada kehidupan yang selalu berjalan terus, selalu ada pungkasannya, lalu ada belakangnya. Meskipun sehidup semati, ya matinya itu akhirnya. Berarti harta kita ada akhirnya, ilmu kita, umur kita ada, rumah tangga kita, kehidupan kita, pengajian kita, semuanya itu ada akhirnya. Tapi ternyata yang paling bagus itu ketika akhir diakhiri dengan ketakwaan. Ketika berakhir itu dalam posisi takwa. Dan ini adalah akhir yang sangat membahagiakan tentunya. Sehingga akibah di sini bisa dijadikan bahwa tidak ada hasil dari suatu usaha yang keras kecuali yang enak itu apabila diakhiri dengan takwa. Silakan tampilannya dunia, tapi kalau di dalamnya ada takwa, di situ malah enak. Dunia tidak didapat pun kita tetap dapat nilai takwa. Mungkin kalau kita sholat duha tapi karena tujuannya murni dunia, ketika tidak hasil dunia kecewa. Tapi kalau kita sholat duha nanti siang ini dengan tujuan mencari ridhonya Allah, kok umpamanya nggak kaya-kaya itu sudah bahagia. Alhamdulillah bisa kene duha. Alhamdulillah jadi kaya tidak duha, tapi alhamdulillah bisa kene duha, bisa kene melakukan sunnah. Jadi ada nilai kebahagiaan tersendiri. Tapi bagi orang yang pencari dunia, ya dari ibadahnya gimana hasil ibadah ini bisa menghasilkan dunia. Wala hidayata illal lil muttaqina, dan tidak ada hidayah kecuali bagi orang-orang yang takwa. Dan hidayah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang berusaha dari awalnya. Ini disimpan di badan kita ya, dimodalin sama Allah, panca indera, mata untuk melihat mana ini baik, mana ini jelek, telinga untuk mendengar mana ini yang baik, mana yang jelek, terus dimodalin akal. Nah di sini kita bisa mencerna mana baik, mana jelek, sehingga bisa menghindar ya. Karena pada dasarnya kita dimulai dengan akal kita, ini menilai baik apa jelek. Wong monyet aja tahu mana minuman keras, mana aqua gitu ya. Ketika monyet itu disodorkan tuak yang menjadikan matinya 11 orang gara-gara itu ya, minuman oplosan, orang pada mati 11 orang. Tapi ketika tuak ini diberikan ke monyet, monyetnya lari. Monyetnya nggak mau, dicang-cang, kalian kasih lagi, lari. Ternyata dari situ kita tahu bahwa awal mulanya akal kita itu sudah menilai mana baik, mana buruk sebelum itu. Monyet aja tahu ini yang baik, mana yang buruk, berbahaya. Monyet gak mau. Bukan karena wah ini haram, bukan. Tapi mata monyet tahu bahwa ini berbahaya. Dan dari berbahaya ini sudah menilai bahwa ini jelek. Karena orang yang baik itu bisa menjadikan, atau bahkan dipatoknya gini aja. Ketika hati kita ragu untuk melakukannya, itu saja sudah jelek. Gitu ya. Apalagi kalau di hati kita merasa salah. Ketika kita dilihat orang lain merasa
salah sehingga kita melakukannya sembunyi-sembunyi, kayak itu sudah jelek. Nah, sekarang malah sembunyi-sembunyi kebaikannya. Yang merupakan syiar itu malah dilakukan sembunyi-sembunyi, kayak kita merasa salah gitu. Nah, itu ada apa sekarang? Wallahu a'lam. Wa taqwa ibaratun animtisali awamirillah, dan takwa itu merupakan satu ibarat dari pelaksanaan perintah-perintahnya Allah Ta'ala. Jadi kalau dohirnya, takwa itu gampangannya melaksanakan perintah Allah, wajitinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau secara dohirnya seperti itu tampilannya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu takwa yang secara dohirnya. Tapi terkadang ada orang yang tampilannya kadang kayaknya menerjang larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Nah, itu harus dikaji dulu, jangan terus kita memvonis bahwa dia tidak takwa, sehingga nanti itu di makomnya mungkin makom beda lagi gitu ya, mungkin makom tasawuf atau apa gitu ya, atau di makom husnudzon, suudzon gitu ya. Tapi secara dohirnya takwa itu seperti itu, dohir. Dan dohir ini tidak menjadi yang utama, karena kalau kita dalam kehidupan selalu melihat tampilan dohir, ya kita kejebak dalam kehidupan. Cuma dohirnya seperti itu, ibarat merupakan satu bahasa dari pelaksanaan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah. Wahuma kismani, maka keduanya itu terbagi dua bagian. Waha ana usyiru alaika, dan ingatlah saya akan mengisyaratkan, akan menunjukkan pada kalian, bijumalin mukhtasaratin, dengan beberapa jumlah yang sudah diringkas, min zohiri ilmi taqwa, dari zohirnya ilmu taqwa. Jadi Al-Imamul Ghazali akan memberikan arahan kepada kita dengan beberapa contoh ketakwaan zohir yang bisa dilakukan. Bisa nggak kita melakukan takwa yang zohir? Bukan takwa yang batinah tadi, batinah itu takwa bukan, belum. Kita belum masuk nihayah, bidayah dulu. Bisa nggak melaksanakan takwa yang zohir? Fi qisma, ini di dalam dua bagian, jami'an, dengan secara keseluruhan. Wa ulhiqu, dan akan aku susulkan, qisman talisan, nanti bagian yang ketiga. Ini baru dua bagian, nanti ada lagi bagian yang ketiga. Liyasira hadal kitab, agar kitab ini menjadi jami'an, itu yang bisa mengumpulkan hal yang bersifat dohir, batin, dan kismun salis bahasa di sini, mugnian, yang bisa menjadikan hal yang menjadi cukup gitu ya, yang mencukupi bagi kita, sehingga dengan kitab ini kita bisa mendapatkan koreksi, alat untuk mengoreksi apakah kita sudah mencapai dohiratul taqwa. Kita juga bisa mengoreksi apa kita sudah ada di posisi nihayatul taqwa, puncaknya ketakwaan, atau belum. Jadi begitu hebatnya Al-Imam Ghazali menguji diri, sehingga kita tidak sembarangan mengaku saya adalah orang yang takwa. Buktinya mana? Ini orang-orang dulu itu untuk mengaku itu nggak sembarangan. Saya pecinta Nabi, nggak bisa, harus ada buktinya. Saya sampai mati pun, meskipun dipotong-potong dari seluruh badan saya, kalau Imam Sanusi berkata, seluruh, atau Imam Haromen berkata, meskipun saya dipotong, kalau ada orang yang bilang saya meskipun dipotong-potong dari ujung kaki sampai leher saya dipotong semua, saya di hati saya tetap akan menjadi orang Islam, orang iman. Omongan yang sangat besar. Orang yang berani dipotong kakinya sedikit-sedikit sampai lehernya akan mempertahankan keimanannya. Orang yang seperti itu termasuk menurut Imam Sanusi belum iman. Kalau ada buktinya, harus ada buktinya. Kalau versi tauhid menurut Imam Sanusi, Imam Haromen, itu harus paham akidatul khamsin gitu ya, harus mengerti akidah-akidah 50 beserta dalil-dalilnya. Kalau orang sudah begitu, gak tahu ngaku iman juga bisa. Kalau yang hanya ngomong saya akan membela, saya akan paling depan, saya yang bertanggung jawab, kalau orang sekarang bisa jadi omdo gitu ya. Karena tidak harus dikatakan demikian. Takwa itu tidak harus dikatakan, pembelaan itu tidak harus dikatakan, cinta itu tidak harus
dikatakan. Sabar itu tidak harus dikatakan, karena semuanya sifatnya hati, sifat bagian dalam, dan yang dalam itu adanya di dalam. Jadi bukti bahwa diucapkan bahwa kita mencintai, kita melakukan bahwa kita sabar atau apa, sifat-sifat hati diucapkan dengan lisan kita, belum bisa dikatakan itu suatu kebenaran, karena tetap hal yang bersifat batin itu adanya di bagian batin. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mencapai zahirut taqwa, batinut taqwa, sehingga dalam kehidupan kita selalu ada pada keridhoannya Allah Ta'ala, hidayahnya Allah Ta'ala, taufiknya Allah Ta'ala. Bagi Allah selalu mudah untuk melakukan semuanya. Nafi wal barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahil wassabi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa wassabi wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.